Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bihadzal qur'ani zahiran wa batinan haddan wa amatalaan. Qala Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang ini kenal farama. Para pemeriksaan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan ya, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali mengganggu aktivitas saudara. Semoga dalam majelis ini bisa kita saling edukasi, kata orang sekarang, memberi kepahaman terutama tentang Al-Quran yang belum diketahui oleh banyak orang. Di antaranya, kenapa suara jemaah? Di antaranya di dalam hadis Rasul itu dikatakan, inna lihadzal qur'ani, inna setuhune lihadzal qur'ani katu iki Qur'an zohiron ana zohire wa batinan lan wonten batine wa haddan wonten batas-batasan wa matlaan sebagai tempat untuk melihat. Ini jadi Al-Quran itu mempunyai sifat tempat, mempunyai kedudukan yang mulia. Ada 4, 1 zahir, 2 batin, ketiga batasan-batasan. Yang keempat adalah matlaan. Matlaan itu adalah tempat untuk melihat. Tempat untuk melihat segala macam yang ada di muka bumi ini bisa dilihat melalui Al-Quran. Yang melihat apa saja, yang melihat bumi, melihat langit, melihat rembulan, melihat matahari, itu bisa dilihat melalui Al-Quran. Kemudian yang pertama tadi itu zohiron, kata-kata zohiron. Jadi Al-Quran secara mempunyai milik zohir itu berarti contohnya seperti orang-orang yang menghafal Al-Quran itu hanya sebatas kalimat, sebatas apa itu tajwid, itu nanti namanya kelebu baru termasuk zohir. Baru hafal, baru bisa membaca, baru bisa mengartikan, itu baru
sekelas dohir. Nah, kemudian yang kedua adalah batinan. Kalau batinan itu sudah agak meningkat, karena di situ akan memahami isi-isi Al-Quran, seperti ayat-ayat yang digunakan untuk mengobati ini. Itu artinya berarti termasuk batinnya dari Al-Quran. Kalimat ini, ayat ini untuk mengobati penyakit ini atau mengobati segala macam lah, itu sejenis dari apa itu keistimewaan dari Al-Quran. Dan yang ketiga ini, hadan ini yang jarang dipahami oleh kebanyakan orang. Karena hadan ini mempunyai batasan-batasan. Dalam menafsirkan Al-Quran juga harus ada batasan. Dalam menafsirkan Al-Quran juga harus ada batasan. Lah batasan-batasannya contohnya banyak. Seperti kata-kata yang sering didiskusikan di dalam Al-Quran itu kebanyakan ya maaf seribu maaf itu orang-orang yang enggak paham ilmu aku, enggak paham alfiah, enggak paham usul dan seterusnya, itu kebanyakan mereka itu mengartikan dengan tidak melalui batasan-batasan. Ya seperti diantaranya kata-kata ayam itu dalam Al-Quran itu, fisitati ayam, itu juga banyak mengartikan bahwa diartikan oleh mereka satu hari 1000 tahun atau dan lain sebagainya. Itu kalau mengartikan hal seperti ini termasuk melebihi batasan-batasan dari Al-Quran itu, karena Al-Quran itu ada batasan-batasannya. Jadi kalau kata-kata banyak inna khalaqna samawati wal ardi fi sittati ayamin, itu saya ciptakan langit dan bumi itu dalam kurun waktu 6 hari. Itu kalau menurut Al-Quran yang sebenarnya itu dimaksud 6 hari itu bukan 6000 tahun, dan apalagi itu 6 hari ya 6 hari berarti 24 jam kali 6. Itu begitu maksudnya. Kalau ayam di sini nanti diartikan seperti tadi beberapa ribu tahun, itu berarti melampaui batasan-batasan yang diterapkan atau yang dikatakan oleh baginda Rasul. Orang apa jamnya. Nah, kemudian yang keempat ini, kata-kata matlaan ini yang sering dilupakan barangkali oleh teman-teman itu. Kata-kata matlaan itu kan berarti tempat untuk melihat. Tempat untuk melihat itu berarti baca Al-Quran dulu, kemudian dipahami, kemudian diresapi artinya, kemudian diterapkan ke alam raya ini. Seperti apa itu bumi, langit dan seterusnya. Nah, di sini juga saya akan memberi penjelasan barangkali bisa bermanfaat. Jadi Al-Quran itu sebenarnya turun kepada baginda Rasul itu sekitar 20 tahun. Bukan 23, karena baginda Rasul dari umur 40 menerima ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Itu ayat yang pertama turun kepada baginda Rasul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang turunnya ayat. Karena kalau yang tertulis sekarang yang kita baca, itu ayat surat Al-Quran itu kan diawali dari Fatihah. Setelah Fatihah surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah surat Al-Imran, Al-Imran kemudian surat Al-Anisa dan seterusnya. Itu Quran-Quran yang kita baca. Nah, kalau Quran yang menurut tartibin nuzul, jadi urut-urutannya turun, itu Al-Quran itu bukan itu. Jadi Al-Quran yang menurut tartibin nuzul itu kan itu turun ayat pertama. Ambil maka cukup maka Al-Quran. Aiman jero.